Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Teguh Sajene Geraldine. Saya di sini akan mempresentasikan tentang apa itu budaya politik bersama ketiga kawan saya yang bernama Haliza Syahrani Arafah, Rafika Asri, dan Dana Pratiwi. Saya akan mulai menjelaskan secara singkat tentang budaya politik. Budaya politik merupakan pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara. Penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, norma, kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian saya akan menjelaskan budaya politik menurut para ahli. Menurut Alan Erbol, ialah suatu rangkaian yang terdiri dari sikap kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang bersangkutan dengan sistem politik dan isu-isu politik. Kemudian, menurut Aaron Wildavskus, budaya politik secara luas menyatakan orang-orang yang menganut nilai-nilai kepercayaan, keyakinan, dan opsi-opsi yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda, menekankan pada keterbukaan terhadap sekian banyak pendekatan dalam kajian kebiasaan politik. Kemudian, pengertian budaya politik menurut Brown, 1977, ialah sebagai perspektif subjektif mengenai sejarah dan politik, kepercayaan dan nilai-nilai mendasar, fokus identifikasi dan loyalitas, serta pengetahuan dan harapan-harapan politik yang adalah produk dari empiris sejarah eksklusif dari bangsa atau kelompok. Kemudian, pengertian budaya politik menurut Miriam Budiarjo ialah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, laksana norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan falsafah pada umumnya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan kepada teman saya. Baiklah, saya Rafika Asri. Saya akan melanjutkan pembahasan kelompok kami terkait budaya politik dengan subpokok bahasan saya mengenai budaya kewarganegaraan. Sebelumnya, saya akan menjabarkan definisi dari budaya kewarganegaraan. Jadi, budaya kewarganegaraan ini menurut Niyata Putra dan Budiman Syah dalam bukunya yang berjudul Civic Education di tahun 2007 adalah budaya yang menopang kewarganegaraan, di mana terdapat seperangkat ide yang dapat diwujudkan secara efektif dalam representasi kebudayaan di kehidupan warga negara. Atau secara singkatnya, budaya kewarganegaraan ini dipahami sebagai budaya yang membentuk identitas warga negaranya. Konsep budaya kewarganegaraan ini diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh Gabriel Almond lewat bukunya di tahun 1963 yang berjudul The Civic Culture gitu. Nah, civic culture di sini dipahami sebagai orientasi psikologis terhadap objek sosial atau sikap terhadap sistem politik dan terhadap diri sendiri sebagai seorang aktor politik. Orientasi di sini termasuklah pengetahuan, perasaan, dan penilaian terhadap sistem politik secara umum, input dan output politik, dan peran seseorang dalam sistem politik. Kita lanjut ke slide berikutnya, mengenai kepercayaan politik dan kapital sosial. Definisi dari kepercayaan politik ya. Menurut Hetherington, tahun 1998, kepercayaan politik ini adalah orientasi evaluatif suatu masyarakat terhadap sistem politik atau bagian dari sistem tersebut berdasarkan harapan normatif. Dari sini kita bisa lihat bahwa kepercayaan politik itu tidak hanya hadir sebatas rasa percaya pada pemerintah saja, tapi juga pada elemen-elemen yang terikat pada pemerintah, begitu. Termasuklah di situ harapan, ya. Kita menaruh ekspektasi kepada pemerintah. Yang kedua, mengenai kapital sosial. Nah, definisi kapital sosial ini sebenarnya sangatlah variatif tergantung dari bidang ilmunya, baik dari segi ekonomi, sosiologis, ataupun politik. Namun, semuanya itu sepakat sesuai yang dikatakan Fukuyama dalam bukunya The Origins of Political Order di tahun 2012, bahwa kapital sosial itu diartikan sebagai totalitas norma, relasi sosial, dan jaringan sosial yang mengembangkan perilaku kooperatif di lingkungan masyarakat. Atau secara mudahnya itu dipahami sebagai semua perilaku yang membuat masyarakat itu bersekutu untuk mencapai satu tujuan atas dasar kebersamaan, yang dalamnya itu diikat oleh nilai dan norma yang kemudian dipatuhi secara bersama pula. Begitu. Nah, dari sini kita bisa melihat hubungan antara kepercayaan politik dan kapital sosial, di mana kesatuan kepercayaan politik yang sama ya akan mendorong keberadaan kapital sosial yang sama pula. Nah, jika masyarakat satu dengan lainnya punya kesamaan dalam kepercayaan politik, maka artinya mereka itu juga punya tujuan yang sama. Nah, di dalam proses mencapai tujuan yang sama tersebut, mereka itu akan cenderung bersekutu. Nah, ketika mereka bersekutu inilah mereka akan membentuk kapital sosial yang sama. Begitu. Saya rasa sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai budaya politik pada negara demokrasi baru dan budaya politik pada negara otoriter.
Dalam video kali ini akan ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian dari demokrasi dan otoriter itu sendiri. Yang kedua mengenai budaya politik demokratis dan budaya politik otoriter. Dan yang ketiga mengenai implementasi. Untuk pengertian, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Menurut Plato, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahannya itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Ada juga menurut Abraham Lincoln, di mana demokrasi ini merupakan pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi merupakan model pengelolaan kekuasaan pemerintahan yang mengasumsikan prinsip kesamaan intrinsik semua orang, kebebasan berpikir, serta otonomi individu. Dengan kata lain, penghargaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan otonomi merupakan prinsip dasar dari praktek demokrasi. Perbedaan pemerintahan demokrasi dengan pemerintahan lainnya dengan menggunakan pendapat Dow, yaitu yang pertama adanya kesamaan, yang kedua keadilan itu tidak memihak, dan yang ketiga pemilihan umum serta kebebasan menyatakan pendapat. Selanjutnya, otoritarianisme ataupun otoriter ini memandang realitas itu secara sempit, di mana dunia itu adalah tempat untuk perebutan kekuasaan. Ada yang di atas dan ada yang di bawah, serta tidak adanya solidaritas antar manusia. Kehidupan seseorang ditentukan oleh kekuasaan yang lebih besar. Jadi, cara terbaik untuk bertahan hidup adalah tunduk terhadap kekuasaan yang lebih besar dan menindas pihak yang lebih rendah. Dalam sistem politik, pemerintahan otoriter merupakan pemerintahan yang pusat kekuasaannya itu berada pada pemimpin. Otoriter ini akan bergantung pada kekuasaan sebagai referensi seumur hidup. Otoriter juga menggunakan otoritas sebagai dasar untuk bertindak. Adapun beberapa ciri-ciri pemerintahan otoriter, yang pertama, tidak dihargainya HAM. Yang kedua, biasanya pemimpin itu menjabat dalam waktu jangka yang lama. Yang ketiga, organisasi baru itu akan selalu dicurigai. Yang keempat, kekuasaan tertinggi terletak pada pemerintah. Selanjutnya, mengenai budaya politik. Budaya politik sendiri menurut Gabriel Almond dan Sidney Verba merupakan suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Budaya politik yang matang akan termanifestasi melalui orientasi pandangan dan sikap individu terhadap sistem politiknya. Budaya politik demokratis menurut Almond dan Verba merupakan suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi, dan sejenisnya yang menopang terwujudnya partisipasi. Yang menjadi sumber dari politik ini merupakan rakyat. Rakyat ini sebagai subjek dari politiknya. Rakyat ikut berpartisipasi dalam berpolitik. Adanya fenomena demokrasi dalam budaya politik yang berkembang di suatu masyarakat tidak hanya dilihat dari interaksi individu dengan sistem politiknya saja, tetapi juga dari interaksi individu dalam konteks kelompok atau golongan dengan kelompok dan golongan sosial lainnya. Dengan kata lain, budaya politik ini dapat dilihat manifestasinya dalam hubungan antara masyarakat dan struktur politiknya, serta dalam hubungan antar kelompok dan golongan dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, budaya politik otoriter. Politik otoriter ini isinya itu tentang kekuasaan. Otoritas tertinggi itu berada pada pemimpinnya. Pada pemerintahan otoriter ataupun sistem politik yang otoriter, kebebasan berpendapat itu dibungkam. Rakyatnya itu tidak diikutkan dalam kegiatan pemerintahan. Dan yang pembahasan untuk yang terakhir mengenai implementasi. Untuk budaya politik demokratis itu sendiri dapat kita lihat dalam sistem politik di Indonesia, di mana di Indonesia ini sendiri pemerintahan itu melibatkan masyarakat dalam berpolitik. Contohnya saja dalam pemilihan umum, masyarakat itu dibebaskan untuk memilih partai politik yang disukainya tanpa adanya paksaan. Dan untuk budaya politik otoriter bisa kita lihat dalam sistem pemerintahan Rusia yang dipimpin oleh Presiden Putin. Di bawah kepemimpinan Putin, Rusia ini sendiri menganut otoriter yang sangat kental sekali.
Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana cara Putin memperlakukan pers, cara Putin memperlakukan rakyatnya. Terima kasih. Saya Aliza Syahnya Rafa akan menjelaskan tentang budaya politik elit. Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dan ciri-ciri yang lebih khas. Budaya politik adalah sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat. Namun, setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, seperti antara masyarakat umum dengan para elitnya. Dalam pengertian yang umum, elit menunjuk pada sekelompok orang-orang yang ada di dalam masyarakat dan menempati kedudukan tinggi. Dalam pengertian khusus dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang terkemuka di bidang-bidang tertentu dan khususnya golongan minoritas yang memegang kekuasaan. Budaya politik elit maksudnya terdiri dari kaum pelajar sehingga memiliki pengaruh dan lebih berperan dalam pemerintahan. Dan budaya politik massa maksudnya kurang memahami politik sehingga mudah terbawa arus. Akhir-akhir ini kita sering mendengar permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh para elit politik di Indonesia. Kita bisa melihat dari sikap politik, persaingan politik, dan pernyataan politik yang dilakukan para elit politik kita di Indonesia sekarang banyak di sisi negatifnya walaupun itu tidak semuanya. Tetapi sering kita dengar atau melihat perilaku-perilaku yang dilakukan oleh para elit politik Indonesia sangat tidak pantas sekali untuk dipertontonkan atau didengar perkataannya. Inilah yang menyebabkan masyarakat sekarang banyak yang tidak percaya lagi kepada para elit politik Indonesia. Jika dilakukan para elit politik kita seperti halnya bergaya hidup mewah-mewahan, tidur saat rapat dan ada juga yang tidak menghadiri rapat, bermain kontak fisik saat rapat sampai terjadi kerusuhan, melakukan korupsi. Contoh saja DPR RI yang melakukan adu jotos saat rapat dan menggulingkan meja rapat. Mereka mengerti bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah dan merugikan rakyat. Tetapi tetap saja mereka melakukannya hanya untuk memenuhi kepuasan mereka dan kepentingan mereka sendiri. Tetapi tidak semua para elit politik Indonesia yang melakukan hal seperti itu. Masih banyak para elit politik Indonesia yang baik dan patut kita contoh dan dijadikan panutan. Oke, selanjutnya adalah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu proses interaksi manusia yang memberikan suatu pengaruh pada pengetahuan sistem politik, tanda-tanda politik, serta juga lembaga politik. Dengan adanya pengaruh itulah seseorang bisa atau dapat mengetahui dasar-dasar politik itu dengan benar. Oke, selanjutnya adalah contoh sosialisasi politik dalam masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat, tiap-tiap orang itu selalu menjalankan sistem politik. Misalnya pada saat adanya pemilihan kepala desa atau juga bahkan RT, tiap-tiap pemilihan itu dilakukan dengan terbuka serta kekuasaan tertinggi itu juga dipegang oleh rakyat. Contoh dalam tiap-tiap calon serta kandidat melakukan sosialisasi terhadap visi dan juga misinya di dalam bangun lingkungan yang menjadi fokus tujuan di dalam kekuasaan. Kajian tentang kondisi tersebutlah setidaknya langsung mengarah pada adanya edukasi yang didapatkan. Selanjutnya adalah contoh sosialisasi dalam pergaulan. Contoh lainnya ialah mengenai sosialisasi pergaulan yang didapatkan oleh seseorang pada saat mengikuti organisasi-organisasi tertentu. Yang fokus kajiannya adalah mengenai politik. Dalam organisasi tersebut, akan diperoleh wawasan serta juga pengetahuan yang mendalam. Contoh dari organisasi bentuk pergaulan yang melakukan kajian terhadap politik diantaranya PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, yang kedua adalah LMND, Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi, dan terakhir adalah HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia. Selanjutnya adalah contoh sosialisasi politik dalam partai. Partai politik tiap-tiap menjelang pemilu, baik itu daerah maupun liga pemilihan presiden, selalu giat melakukan sosialisasi yang berhubungan dengan siapa calon yang akan diangkat. Kajian tersebut ini pula yang bisa dikatakan sebagai bagian dari kampanye, yang menjadi salah satu dari ciri khas sosialisasi politik yang ada di Indonesia. Oke, baiklah, segitu saja presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.